assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana? Lu udah kalah nih. Apa gua mah ketum udah boleh masuk? Mau mana nih? Cukup bang. Bang ketum jagonya keren-keren ini. Itu bagus ini. Ya, gua cuma mau ngucapin buah mangga seperti barang mangga puasa di Gunung Tinggi. Acara yang begini yang gua bangga-banggain. Silakan masuk bang. Halo salam. Tepi selokan, meja makan buat angkringan. Terima kasih kami ucapkan. Selamat datang kepada Ketua Umum Pasukan 08. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Umum DPP Pasukan 08 Indonesia Bapak Arfian D. Septiandri Eskom MBA CCA CCSA CIISA. Juga Bapak Haris Munandar selaku Wasekjen DPP 08 Pasukan 08. Selamat sesuai dengan apa yang diharapkan, apalagi ini kan keberlanjutan ya dari Pak Presiden kita Pak Prabowo. Semoga bisa menjalankan program-program yang beliau harapkan untuk kebermanfaatan masyarakat kita. Saya serahkan kepengurusan DPD Provinsi Banten, mohon dijalankan sesuai dengan ADART organisasi yang ada dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua program kerja kita bisa berjalan dengan baik. Amin. Siap, kami melaksanakan arahan dari Pak Komandan DPD Provinsi Banten. Ini salah satu program yang akan dilaksanakan oleh DPD Provinsi Banten Bapak Akbar, yaitu mencintai produk-produk UMKM untuk meningkatkan masyarakat ekonomi kreatif mandiri. Foto bersama, foto bersama. Mahmud di tengah. Foto bersama KSB DPP. Bentuknya seperti apa gambarnya? Tepuk tangan dulu buat Ketua Panitia Bapak Faisal, terima kasih. Luar biasa nih. Satgas sudah hitam. Kita launching dipimpin oleh jenderal-jenderal dari TNI, Pak. Amin, 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 Salah amin. satunya ada Pak Jenderal Mamahit, mantan Pangdam Merdeka. Pangdam Merdeka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru semangat ya. Yang saya hormati Sohibul Bait yang punya tempat, Ibu, terima kasih atas tempat yang telah diberikan kepada teman-teman semuanya. Semoga kita bisa berkolaborasi ke depannya, Bu. Yang saya hormati semua pengurus Pasukan 08 DPD Banten, semua panitia, semua donatur yang sudah membantu atas suksesnya acara ini. Ketua DPD Banten, Om Akbar, silahkan berdiri, tepuk tangan yang meriah buat beliau. Beliau ini 24 jam hubungi saya, Bu, sebelum pelantikan ini. Gimana Pak Ketum, gimana? Saya yakin Om Akbar bisa. Ternyata alhamdulillah bisa. Ini akhirnya terwujud juga ya Om Akbar atas pekerjaan selama ini. Mudah-mudahan Pasukan 08 Banten diberikan kelancaran, kesehatan semuanya, dan kita sama-sama membangun Banten. Tak lupa dari DPP, saya mengajak Wakil Sekjen 3 Pak Makmur Iskandar, silakan berdiri Pak. Beliau ini kalau di Jawa Barat, Bu, itu Arjunanya Jawa Barat, Bu. Jadi untuk ibu-ibu hati-hati ya, kalau bersebelahan dengan ini, biasanya langsung nyetrum gitu biasanya. Baik. Sebelumnya saya mau sampaikan ya, Pasukan 08 itu apa?
pasukan 08 ini didirikan 8 Mei 2023. Pada saat itu posisinya Bapak masih nomor 2. Coba dicek di Google, 8 Mei 2023 posisi Bapak masih nomor 2. Setelah kita deklarasi dan diliput oleh seluruh stasiun TV, coba dikonfirmasi lagi di Google apakah kita beneran diliput oleh stasiun TV. Di situ ada berita banyak sekali, stasiun TV, berita online, mulai dari Berita 1, CNN, Metro TV, semuanya ada liputan tentang kita. Sejak kita dideklarasikan 8 Mei 2023, seminggu kemudian Bapak suaranya jadi nomor 1 dan tidak terkejar sampai hari ini. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah kasih warning sama teman-teman di sebelah. Untuk apa? Jangan menyebarkan berita bohong tentang calon-calon. Jangan ada politik kampanye hitam, black campaign. Jangan ada ujaran kebencian. Kenapa? Karena kita ingin pemilu 2024 kemarin itu berjalan dengan baik, berjalan tanpa memecah belah, persaudaraan, kesatuan dan kesatuan bangsa. Alhamdulillah Bapak menang dengan happy. Terbukti dengan apa? Bapak dilantik jadi presiden dan semuanya happy. Lawan-lawan politiknya happy. Kenapa? Karena kita tidak bermain politik yang saling menghujat, yang saling menyebarkan berita kebohongan, berita kebencian. Kita enggak. Kita kasih prestasi. Rakyat itu sudah jenuh dengan saling menghujat. Sekarang ini 2025 ini kita sama-sama, ayo kita sama-sama dengan pemerintahan yang sah, pemerintahan yang terpilih, baik itu tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Kita sama-sama bekerja sama, bergandengan tangan untuk membangun masyarakat. Setuju nggak? Berikutnya program kita. Nah ini menarik nih. Kita ada 4 program. Program pertama adalah bagaimana mengakselerasi pendidikan. Banyak anak-anak muda ini yang potensinya luar biasa, tapi belum punya sertifikasi, belum punya skill yang terasah. Kita ada yang namanya LSP Cyber Indonesia, Bu. LSP Cyber Indonesia ini kita ada pelatihan dan sertifikasi teman-teman yang mau jadi ahli hacker, teman-teman yang mau jadi ahli cyber security, teman-teman yang mau jadi ahli keamanan internet, teman-teman yang mau jadi ahli digital marketing. Kita ada sertifikasinya. Dan itu khusus untuk anggota pasukan 08, itu gratis. Tapi kalau untuk masyarakat umum, ini bisa jadi unit bisnis teman-teman di DPD Banten. Teman-teman bisa buka yang namanya TUK, tempat uji kompetensi. Karena LSP kita sudah bersertifikasi BNSP. Jadi teman-teman nanti ada tempat dijadikan TUK, disitulah bisa mendapatkan penghasilan untuk uang kas. Jadi kita mulai hari ini pasukan 08 dimanapun seluruh Indonesia, kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Dengan apa? Kita punya program, kita punya kemampuan, kita punya skill, kita punya perizinannya. Ayo Om Akbar, segera dirikan TUK di seluruh kabupaten, tempat uji kompetensi. Apakah hanya saya beraja? Tidak. Kita punya LSP Barista. Yang mau TUK sertifikasi jadi bartender bisa dibuat. Kita punya LSP tata rias pengantin, kecantikan, MUA, makeup artis. Ayo ibu-ibu. Itu program pertama kita di pendidikan. Kita punya LSP. Kita punya lagi yang namanya Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini adalah pusat kegiatan belajar mengajar PKBN izinnya. Yang kalau nanti di tetangga kita kanan kiri yang putus sekolah, segera hubungin ketua DPD untuk didaftarkan ke Sekolah Garuda. Kejar paket A, paket B, paket C. Kenapa? Yang bisa merubah nasib kita adalah melalui jalur pendidikan.
Kalau pendidikan kita baik, kita bisa memperbaiki pendidikan kita, insya Allah masa depan anak-anak cucu generasi kita ke depannya akan baik. Gitu. Kemarin saya ke salah satu daerah itu bilang gini, ada orang tua ini hidupnya di bawah garis kekurangan. Dia bilang, Pak Ketum, saya selama ini sudah turun-temurun anak saya. Turun-temurun bagaimana Pak? Susahnya udah turun-temurun. Kakeknya susah, orang tuanya susah, anaknya juga susah semua. Nah ini kan salah. Yang diturunkan malah kesusahannya. Disitulah kita berusaha untuk mencari solusi. Solusi pertama tadi pendidikan. Jadi kita udah mulai jalan ya Pak Akbar ya. Solusi kedua adalah kita punya lembaga bantuan hukum. Teman-teman yang sarjana hukum sini siapa aja? Sarjana hukum. Sudah PKPA? Nah kalau sudah PKPA, di sini nanti kita serahkan SK yang namanya Bahu Prabowo, bantuan hukum Prabowo. Satu-satunya LBH yang boleh pakai nama Bapak adalah kita. Coba cek LBH mana yang boleh pakai nama Bapak. Karena kita benar-benar bantuan hukum untuk rakyat. Di Cirebon ada kasus asusila LGBT, anak usia 17 tahun disodomi sama guru ngaji. Kita bantu. Di Cirebon ada kasus asusila anak usia 13 tahun dilecehkan oleh bapak-bapak usia 35 tahun. Kita bantu dan itu free, gratis. Jadi nanti ada dua program yang sudah saya sebutkan adalah pendidikan dan hukum. Bagi teman-teman yang mau ikut menjadi bagian dari Bahu Prabowo, silahkan daftarkan menjadi paralegal. Nanti ada pelatihan paralegal dan sertifikasinya. Untuk apa? Supaya nanti ketika ada kejadian di lingkungan tingkat RT, kita bisa langsung memberikan pertolongan pertama. Apa itu? Mediasi. Yang kedua, pendampingan pembuatan laporan kepolisian. Korban ini kalau mau lapor biasanya takut atau nggak tahu atau bagaimana kan gitu. Nanti teman-teman ikut pelatihan sertifikasi paralegal dan itu gratis. Ya. Tapi nanti kalau sudah dapat KTA paralegal, kalau ketilang polisi jangan dikasihkan, tetap ditilang. Kemarin ada Bu, sudah dapat KTA paralegal Bu, dia nyoba-nyoba, ketilang polisi, Pak, saya paralegal Bahu Prabowo, tetap ditilang. Gitu, karena bukan pengacara. Kalau pengacara mungkin masih dimaafkan, tapi kalau paralegal kan dia hanya asistennya pengacara. Jadi tolong KTA yang kita berikan nanti benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat. Di bidang hukum ada lagi program yang namanya Kartu Advokasi Rakyat Indonesia. Setiap rakyat di Banten yang punya kartu advokasi rakyat Indonesia, ketika kena masalah hukum gratis. Karena kartu advokasi rakyat Indonesia ini sekaligus surat kuasa yang mewakili rakyat yang ada di Banten. Apapun masalahnya dia yang berkaitan dengan hukum, itu kita bantu. Contoh, dia lahannya diserobot, penyerobotan lahan. Gak perlu cari pengacara karena sudah punya kartu advokasi rakyat Indonesia. Itu sekaligus menjadi surat kuasa bantuan hukum kita untuk masyarakat di Banten. Nanti segera didaftar, siapa yang mau kartu advokasinya itu nanti dibantu. Sudah berapa tadi? 2 ya. Yang berikutnya kita punya yang namanya aplikasi Pasar Hub. Aplikasi Pasar Hub ini adalah aplikasi yang menghubungkan antara relawan, pasukan relawan. Pasar Hub itu pasukan relawan yang menghubungkan antara pasukan relawan yang sudah berjuang dengan dunia usaha, dunia industri. Kira-kira nih, ibu-ibu mau nggak punya penghasilan per hari 100.000? Mau? Kita ada yang namanya talent digital. Talent digital tadi yang sudah saya sampaikan ke
Bu Wali Kota, itu setiap hari hanya live streaming di akun kita 1 jam, kita kasih honor 100.000. Kalau 3 jam berapa? 300.000 per hari. Sebulan? Sebulan berapa? Sebulan 9 juta. Kira-kira nih Bu, kalau dapat penghasilan 9 juta hanya live streaming 3 hari, siap Bu, terima kasih banyak. Baik. Tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih banyak. Nah, kira-kira nih Bu, kalau dapat 9 juta atau 1 hari 300.000, tapi nggak ninggalin kewajiban ngurusin anak, ngurusin suami, kira-kira suaminya mau kawin lagi nggak? Mau. Mau ya? Tapi enak punya modal Pak kita. Kan cuma 3 jam. Ya kan? Kalau bebas mau live streaming malam boleh, pokoknya 1 hari itu jatahnya ditentukan sendiri. Gitu. Yang bapak-bapaknya juga gitu. Bapak-bapaknya kalau misalnya gini, kita kan ada rekanan dengan otomotif, onderdil mobil sama motor. Bapak-bapak setiap hari mau live streaming 1 jam jualan onderdil motor atau mobil, itu kita gaji 100.000 per hari, per jam, tanpa meninggalkan rumah. Ya kan? Jadi misalnya Pak siapa yang baju hitam? Pak Irfan. Ya. Pak Irfan misalnya ngubungin Pak Akbar. Pak, saya mau jadi talent digital untuk memasarkan produk otomotif. Ya sudah, kita buatkan, kita siapkan akunnya, Bapak live streaming. Jualan apa? Jualan dongkrak bajul misalnya. Itu aja. 1 jam live streaming saya kasih 100.000. 5 jam lah saya sehari. 5 jam lah. 5 jam aja. 5 jam sehari, boleh? Iya. 5 jam 500 Pak. 5 jam 500. Iya, kali Sebulan 1 berapa? Gua di 12 juta ngitungnya Pak. Nah, istrinya 4 Pak. Organisasi mana yang punya program kayak gini? Benar. Ya kan? Organisasi kita ini petarung-petarung di bidang ekonomi. Siap. Kita nggak mau tarung di jalanan, sampai resiko pulang bertarung diomelin istri. Ya. Kamu itu setiap hari kerja, keluar rumah nggak bawa duit malah bawa belur, kan gitu. Ya kan? Nah kalau di kita itu seperti itu Pak programnya. Udah, nggak usah, cukup. Berikutnya tadi udah berapa? 3. Apa aja? Pendidikan, Hukum, aplikasi ekonomi. sama aplikasi. Sekarang 4. Yang keempat, kita punya program yang namanya Jadi Bos Skincare. Pulang dari sini, silahkan dilaporkan ke istrinya, Bu mau jadi bos skincare nggak? Nanti hubungin Pak Akbar, kalau istri-istrinya, ibu-ibunya mau jadi bos skincare, nanti kita drop aplikasi, bukan aplikasi, paket skincare untuk dijual live streaming. Komisinya 50%. Kenapa? Karena itu bosnya kan. Jadi bosnya. Misalnya harganya 300.000, 150.000 masuk di Cocok buat ibu. ibu-ibu. Ini untuk apa? Program-program yang kita lakukan ini untuk apa? Untuk biar kita tidak omon-omon, Pak. Capek nggak sih organisasi? Capek Pak. Capek kan? Capek betul. Pernah nggak kita pulang berorganisasi istri ngomel-ngomel? Itu Repot listrik sering. sering ya? Sering. Itu token listrik udah bunyi tuh, tatit-tatit gitu kan? Gitu. Pas betul. Ya kan? Pas. Itu anak sekolah besok bayar SPP. Iya. Gimana kita mau fokus organisasi kalau kita pulang ke rumah dapur masih kurang? Makanya di pasukan 08 ini kita
mencoba menjadi organisasi yang peduli sama anggotanya. Jangan kita dikapitalisasi terus. Gerak ke sana, gerak ke sini, gerak ke sana, gerak ke sini. Yang duduk siapa? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kita lepas kan? Cuman apa? Matur nuwun, terima kasih. Ya, kadang ditelepon juga sudah jadi, udah ngapain lagi? Susah, Pak. Makanya itu kita diminta menjadi kepanjangan tangan, ucapan terima kasih dari Bapak untuk memperhatikan yang kemarin ikut berjuang semuanya. Ayo kita selesaikan perjuangan ini. Kita sudah selesai memperjuangkan presiden dan caleg serta pilkada sudah selesai. 4 tahun ini PR kita. Kita mau ngapain? Apakah tahun 2029 salah satu dari kita ada yang mau maju? Ada. Kalau ada, amin. Dari mana biayanya? Ya dari program-program yang kita lakukan. Amin. Nanti kita sama Om Akbarnya. Om, saya mau maju jadi anggota dewan. Biayai ya. Kasnya udah gede nanti. Siap ya Pak Akbar? Ya. Iya, jangan diam nanti. Nanti kita usul diam aja, awas ini. Aduh, gua Pak Ketum udah nyaranin tuh. Gituin. Terus ini, kalau ada lokasi-lokasi tambang, tanah yang itu tambang batu, galian C dan lain-lain, tolong hubungi Om Akbar. Nanti kita urus izinnya. Siap. Asal tanah kita ya, bukan tanah orang ya. Tanah orang. Kalau tanah orang jangan, gitu kan? Gitu ya. Siap. Jadi kita bisa bantu teman-teman semuanya sampai kepada izin UMKM-nya. Siap. Sini yang UMKM siapa? Rencana sih mau ini. Belum UMKM. semua. Ya belum. Belum Nah. Ketum, tapi rencana mau. Rencana yang mau ya. Iya. Yang UMKM, Ilmunya dulu, Pak. Iya. ilmunya dulu. Iya. UMKM yang belum punya izin kita bantu perizinannya. Iya sih. Kuotanya 1 bulan 10 perizinan. Silahkan didaftarkan, nanti kita terbitkan izin untuk UMKM-nya supaya punya izin PT, NIB, NPWP, supaya bisa jalan. Dan itu gratis loh. Kenapa? Karena dana CSR kita di DPP itu besar, tapi harus disalurkan untuk kegiatan ekonomi, bukan kegiatan nikah lagi. Gitu ya. Siap, Ketum. Biasanya nanti ada tuh kemarin di salah satu daerah di mana? Tempatnya Mas Dea di mana? Bogor Barat ya. Itu hubungin saya. Pak Ketum, ada bantuan nggak? Emang bantuan itu apa? Ini Pak Ketum, kita mau buka pos 2. Jadi dia mau nikah lagi ya. Kalau bantuan itu ada, Pak Ketum mantap nih anggota nih. Semua. Siap, Pak Ketum, siap. Ya, terus saya bilang gini, Pak. Ini kacau juga kan gitu. Jadi organisasi ini unik Pak. Siap. Organisasi unik. Ada yang minta bantuan nikah, ada yang juga minta bantuan menceraikan. Kacau kan gitu. Jadi LBH Bau Prabowo nanti tugasnya akan banyak sekali uniknya. Mulai dari ngurusin rebutan suami, rebutan istri, sampai ngurusin rebutan lahan. Itu banyak sekali. Jadi mulai minggu depan sudah mulai dijadwal Pak Akbar. Mulai buat jadwal, 1 untuk pelatihan paralegal, pelatihan UMKM, sama siapa aja yang mau diuruskan izin UMKM-nya. Jadi kita udah mulai action langsung aja. Siap. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga kita masing-masing yang ingin buka usaha, konsultasi ke kita. Siap. Saya ingin buka usaha, tapi bingung usaha apa. Kita kasih usahanya, silakan dijalankan. Gitu. Sip kan? Sip, Pak Ketum. Soalnya kita bercita-cita menjadi organisasi hebat itu harus bisa menghebatkan anggotanya dulu. Setuju. Setuju, Pak Ketum. Ya kan?
Kalau anggotanya semuanya omsetnya 100 jutaan, berarti organisasi ini hebat banget. Karena anggotanya udah sugi-sugi kan, kan? Nggak perlu nyewa ojek buat kesini kan? Apa? Nggak perlu kita nyewa ojek buat datang ke acara kan? Iya. Iya, kalau semua udah dapat penghasilan kan gitu ya. Betul. Itu loh Pak. Visi misi kita sederhana. Bagaimana kita menghebatkan teman-teman semuanya. Siap. Kenapa? Karena kita dipandang hebat itu bukan karena kitanya, tapi apa yang sudah kita lakukan sama teman-teman. Kalau kita nggak pernah melakukan apa-apa, terus kita ingin dikatakan hebat, mana buktinya? Nanti kalau teman-teman sudah penghasilan 100 juta sebulan, ada orang bilang, ih ketumnya hebat. Buktinya mana? Coba cek Banten. Amin. Datang ke Banten, tanya tuh, berapa penghasilan mereka? Gitu loh Pak. Siap. Tapi itu saya nggak bisa kerja sendiri, harus bersama-sama. Mohon dibantu ketua DPD yang terpilih, mohon dibantu seluruh pengurusnya supaya bersama-sama membangun ini. Terus nanti langsung adakan event kompetisi hacker nasional di Banten. Nanti saya kasih proposalnya buat eventnya. Kita undang hacker ahli-ahli IT seluruh Indonesia untuk kompetisi di Banten. Gitu. Yang kemarin saya jadi pembicara di UGM, itu penghasilannya gede banget, keuntungannya, dan itu bisa dibagi. Teman-teman bisa punya penghasilan dari sini. Apalagi di TUK, tempat uji kompetensi, teman-teman bisa minta penghasilan nanti sama Pak Akbar. Om, gaji saya UMR ya, gitu. Nanti diatur aja. Gitu ya. Oke, setuju? Kalau nanti ada yang perlu didiskusikan, bisa dicatat nomor saya. Ya, itu perlu. 081. Sebentar, foto. 081, sisanya nanti tanya ke ketua DPD ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai perwakilan dari teman-teman, saya selaku Ketua Panitia pelaksanaan kegiatan pelantikan DPD Pasukan 08 Provinsi Banten masa 2005-2030 pada hari ini Minggu 16 Februari 2025 di tempat ini, yaitu di Resto Grelengkong. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama-tama ucapan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksanaan yang telah bekerja dari mulai tadi malam. Kami ucapkan terima kasih yang telah mendukung semuanya suksesnya acara ini hingga dapat terlaksana pada hari ini. Khususnya kepada dewan-dewan, penasehat, pasukan 08, pemerintah kota, baik dari kota maupun Tangsel seluruhnya, serta para donatur dan support kami yang telah membantu kami ucapkan terima kasih. Juga kepada Bunda Lista juga kami ucapkan terima kasih. Tidak banyak mungkin yang saya sampaikan pada acara ini selain rasa syukur saya. Kami ucapkan terima kasih kalau ketua umum kita pasukan 08 Bapak Alfian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai panitia mengucapkan banyak mohon maaf apabila di acara kita ini masih banyak kekurangan. Tutur kata saya yang mungkin belum lancar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin jamuan kita kurang, kami mohon maaf, dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Manifesto Pasukan 08. Kamilah ahli waris bangsa ini. Bangsa yang kaya akan sumber daya alam. Dan budayanya. Kamilah ahli waris bangsa ini. Bangsa yang memiliki dari 260 juta penduduk. Kamilah ahli waris tanah. Air, udara, laut, dan gunung. Yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kamilah ahli waris Pancasila. Sebagai ideologi bangsa.
Kamilah pemegang surat tertinggi. Kamilah pemegang surat tertinggi Dalam demokrasi. dalam demokrasi. Sebut kami rakyat Indonesia. Sebut kami rakyat Indonesia Karena kebinekaan kami. karena kebinekaan kami. Selama napas kami masih berhembus. Selama nafas kami masih berhembus, Anak-anak Garuda akan terus tumbuh menjaga NKRI. anak-anak Garuda akan tumbuh menjaga NKRI. Kemerdekaan kami tidak semata-mata kami dapatkan Kemerdekaan kami tidak semata-mata kami dapatkan dari belas kasih bangsa lain, dari belas kasih bangsa lain. darah, keringat, Darah, keringat, air mata dan nyawa air mata dan nyawa para pejuang kakek-kakek kami para pejuang kakek-kakek kami yang merebut kemerdekaan ini. yang merebut kemerdekaan ini. Ingat, Ingat, kamilah ahli waris yang sah bangsa ini. kamilah ahli waris yang sah bangsa ini. Janganlah kita dapat ditipu daya oleh mereka. Janganlah kita dapat ditipu daya oleh mereka. Tegakkan badanmu, Tegakkan badanmu, jangan tundukkan harga dirimu jangan tundukkan harga dirimu di depan tikus-tikus pencuri itu. di depan tikus-tikus pencuri itu. Tegakkan integrasmu Tegakkan integrasmu sebagai rakyat. sebagai rakyat. Jangan jadi babu di negeri sendiri. Jangan jadi babu di negeri sendiri. Kabarkan kepada istrimu, Kabarkan kepada istrimu, jangan sampai anak-anakmu kurang gizi jangan sampai anak-anakmu kurang gizi di negeri yang subur ini. di negeri yang subur ini. Kabarkan kepada anak-anakmu, Kabarkan kepada anak-anakmu, jangan sampai putus sekolah jangan sampai putus sekolah karena uang sekolah tak terjangkau. karena uang sekolah tak terjangkau. Kabarkan kepada suami-suamimu, Kabarkan kepada suami-suamimu, tak perlu berputus asa tak perlu berputus asa mencari rezeki di negeri yang terhampar luas ini. mencari rezeki yang berhampar luas ini. Kabarkan kepada tetangga-tetanggamu, Kabarkan kepada tetangga-tetanggamu, jangan sampai lapar jangan sampai lapar di tanah yang tanam kayu jadi makanan. jadi makanan. Kabarkan kepada kakek nenekmu, Kabarkan kepada kakek nenekmu, di negeri mereka bisa hidup damai di negeri mereka bisa hidup damai dan sejahtera di masa tua. dan sejahtera di masa tua. Kabarkan kepada orang tuamu Kabarkan kepada orang tuamu kisah tentang Indonesia adil dan makmur kisah tentang Indonesia adil dan makmur yang sedang kita perjuangkan bersama. yang sedang kita perjuangkan bersama. Manifesto Manifesto Pasukan 08 Pasukan 08 dibuat di Jakarta dibuat di Jakarta 8 April 2023 8 April 2023 jam 02.08 jam 02.08 dini hari. dini hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.